Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin video sedikit, saya katakan ini sedikit spesial karena belum 1000 subscriber. Saya sudah bagikan file gratis lagi, file tugas akhir saya. Jadi file tugas akhir saya ini tentang perencanaan gedung beton bertulang pada bangunan tahan gempa, bangunan 5 lantai ya. Jadi kalau teman-teman ingin membutuhkan file dari tugas akhir saya, teman-teman bisa download langsung. Nanti saya taruh link downloadnya di deskripsi. Dan untuk paspornya, teman-teman mohon nonton video ini, jangan di skip ya, karena paspornya saya nanti taruh di dalam video, Nah, jadi mohon pengertian dari teman-teman agar bisa membantu saya dalam menuju 1000 subscriber dan 4000 jam tonton. Nah, jadi mohon dipahami. Tanpa panjang lebar, kita langsung saja ke file dari tugas akhir saya. Nah, jadi tugas akhir saya ini tentang beton bertulang ya. Jadi materialnya menggunakan beton bertulang. Nah, jadi coba kita lihat. Nah, ini kita lihat pada PowerPoint saya di sini, perencanaan struktur beton bertulang tahan gempa pada bangunan 5 lantai di Universitas Harun Ternate. Jadi metode yang saya gunakan dalam menghitung beban gempanya yaitu metode static equivalent, static equivalent, karena sudah lama tugas akhir saya, jadi saya sudah tidak lagi membukanya. Jadi ini contoh dari PowerPoint pada saat saya naik tugas akhir ya, pada saat saya naik tugas akhir. Nah, di sini ada penjelasan terkait dengan beban static equivalent. Ini mungkin hanya sekilas. Nah, sedangkan untuk dena yang saya gunakan, dena gedung atau contoh kasus yang saya ambil dalam studi akhir saya ini, seperti ini bentuknya, seperti ini. Jadi dia simetris saja bro, jadi simetris saja. Sedangkan ini untuk pemodelan struktur. Jadi di sini ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 dan lantai 5. Nah, untuk penggunaan program bantu analisa struktur yang saya gunakan di sini yaitu saya menggunakan program bantu ETABS versi 9 ya, versi 9. Nah, di sini kita lihat pada tahapan perencanaan yang saya gunakan. Jadi yang pertama yaitu kita pelajari studi literatur dan data perencanaan. Nah, data perencanaan ini kita langsung pada data perencanaan di lokasi ya, di lokasi yang saya ambil contoh untuk contoh kasusnya untuk bangunan 5 lantai ini. Nah, sedangkan untuk pemodelan struktur ini saya menggunakan program ETABS ya, yang meliputi kolom, balok dan plat. Nah, sedangkan untuk sub dari pembebanan yang saya gunakan itu di dalam bangunan yang saya rencanakan dalam tugas akhir ini, yaitu ada beban mati, beban hidup, beban mati dan beban hidup, beban gempa. Nah, beban gempa di sini saya menggunakan metode static equivalent. Nah, jadi untuk metode gempa itu ada static equivalent, ada response speed, ada response spectrum dan dinamik ya, dan beban gempa dinamik. Nah, sedangkan untuk kombinasi pembebanan sini nanti kita lihat pada Word ya, pada Word bab 1, bab 2 dan bab 3 sampai bab 4. Jadi di sini file-file ini saya akan bagikan ke teman-teman secara gratis. Nanti link downloadnya saya taruh di deskripsi. Untuk paspornya nanti ada dalam video. Jadi nonton video ini jangan di skip-skip. Jadi sudah dapat file tugas akhir saya secara gratis. Jadi jangan di skip ya videonya. Jadi mohon bantuannya untuk
saya menuju ke 1000 subscriber dan 4000 jam tonton. Jadi mohon dipahami teman-teman. Sedangkan untuk syarat dari perencanaan ini ada beberapa syarat yang saya cantumkan dalam tahapan perencanaan saya atau bagan alurnya, yaitu simpangan antar lantai tingkat desain harus lebih kecil dari tegangan izin, atau simpangan antar lantai dia harus lebih kecil dari simpangan izin. Oke, untuk yang kedua itu periode alami struktur dia harus lebih kecil dari periode Rayleigh. Nah, jadi ini periode Rayleigh ini adalah metode nanti saya tunjukkan di dalam Word ya. Nah, sedangkan untuk sub dari pendetailan elemen struktur, jadi di dalam untuk mencari hasil dari penulangan atau pembesian yang akan kita desain, itu output dari etaps didapatkan lentur, gaya lentur, geser dan aksial ya. Nah, lentur ini momen, geser itu untuk untuk nanti kita untuk desain dia punya penulangan bagel ya, sedangkan untuk aksial sendiri. Nah, sedangkan untuk hasil dan pembahasannya dan kesimpulan saran kita nanti lihat pada Word ya, pada Word nanti bab 1 sampai bab 4 ya. Bab 1 sampai bab 4. Nah, ini adalah hasil dari output dari perhitungan saya. Nah, mungkin ini sekilas. Di sini tugas akhir saya sedikit, karena sudah tidak buka-buka lagi, makanya saya sedikit lupa ya. Saya sedikit lupa, jadi mohon dipahami ya. Jadi, sedangkan untuk bab 1 ini, di sini latar belakang masalah yang saya ambil yaitu di daerah saya sendiri, yaitu Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Sedangkan untuk contoh kasus dari gedung yang saya rencanakan pada tugas akhir saya, itu lokasinya saya ambil di Universitas Hairun Ternate. Nah, jadi data uji tanahnya juga saya ambil di situ dan lain-lain. Nah, ini bab satunya seperti ini. Nah, bab satunya seperti ini. Coba kita lihat pada bab 2, bab 2-nya. Nah, jadi bab 2 di sini dia menjelaskan metode-metode ya, metode dan materi yang kita gunakan dalam metode dan materi yang saya gunakan dalam perhitungan tugas akhir saya. Nah, jadi di sini material yang saya gunakan itu beton bertulang. Jadi ini mungkin teman-teman tinggal download ya, teman-teman tinggal download, dan link downloadnya nanti saya taruh di deskripsi. Untuk paspornya sendiri, tonton video ini sampai habis, jangan di skip teman-teman, jangan di skip, karena file tugas akhir itu sangat berharga ya. Saya juga susun tugas akhir ini sekitar 1 tahun ya, sekitar 1 tahun. Karena apa? Karena kita ini belajar dari awal, memahami dasar-dasar dari analisis struktur maupun SNI yang kita gunakan. Nah, jadi di sini SNI yang saya gunakan itu ada sekitar 4 SNI ya. Nanti kita lihat pada referensinya yang saya gunakan. Nah, di sini ada untuk pembebanan, beban mati, beban hidup. Beban mati di sini yang saya gunakan ada beban mati tambahan maupun beban sendiri struktur. Jadi saya tidak menjelaskan secara detail. Sedangkan untuk beban hidupnya ini adalah SNI yang saya gunakan, SNI 1727 2013 ya. Jadi tabel ini sudah ada dalam SNI 2013 ya, 1727 2013. Jadi ini saya ketik ulang pada saat saya masih penyusunan tugas akhir. Sedangkan ini untuk beban gempa ya teman-teman. Jadi beban gempa di sini yang saya gunakan adalah beban gempa dengan metode statik ekivalen. Pada perencanaan struktur ini digunakan analisa
analisis gaya lateral ekivalen atau statik ekivalen. Jadi jika teman-teman masih dalam kuliah ya, dalam perjalanan menuju tugas akhir ya, bisa saja teman-teman bisa copy pastekan tugas akhir saya dan rubah metode yang digunakan. Jadi contoh ini kan metode saya kan statik ekivalen, mungkin teman-teman bisa menggantinya dengan metode statik dinamik maupun respons spektum. Jadi seperti itu teman-teman. Ini adalah tugas akhir saya untuk bab 2 ya. Ini nanti pada saat saya menyusun tugas akhir. Jadi ini saya ambil di sini ya teman-teman, ambil di sini, saya ketik ulang supaya menjadi acuan materi atau metode yang saya gunakan. Sedangkan untuk pendetailan pembesian maupun beton sebagai material yang saya gunakan, itu saya berlandaskan atau dasarnya itu SNI 17 dan ini 1726 ini dia beban ya, beban yang menjelaskan terkait dengan gempa. Sedangkan untuk metode material yang saya gunakan seperti beton maupun tulangan, itu saya menggunakan sistem rangka pemikul momen. Jadi sistem rangka pemikul momen di sini ada sistem rangka pemikul momen sedang, menengah maupun khusus. Jadi dari ketiga sistem rangka pemikul momen ini, jika teman-teman punya daerah atau lokasi dia rawan, istilahnya daerah yang rawan gempa, berarti teman-teman harus merencanakan bangunan dengan menggunakan metode sistem rangka pemikul momen khusus. Sistem rangka pemikul momen khusus. Jadi di sini saya menggunakan metode sistem rangka pemikul momen khusus. Seperti ini nih. Jadi komponen struktur sistem rangka pemikul momen khusus. Dari metode yang saya gunakan itu saya ambil dari SNI 032847 2013 ya. Jadi nanti teman-teman buka saja di tugas akhir saya. Karena ini juga sudah lama ya, saya tidak membuka kembali tugas akhir saya, makanya saya sedikit lupa karena sudah biasa kalau sudah di lokasi kerja, tugas akhir kita sedikit lupa lah istilahnya, nanti kita buka lagi baru kita ingat lagi. Ini adalah tulangan ya, tulangan begel atau sengkang, biasa disebut sengkang, cincin begel sama saja, atau tulangan transversal. Jadi ya materi-materi ini saya ambil dalam SNI ya, dalam SNI saya ketik kembali dulu, lalu saya ketik kembali. Di sini itu SNI 2847 2013. Seperti ini ya. Coba kita lihat pada bab 3. Bab 3 di sini dia menjelaskan terkait dengan metode perencanaan. Metode perencanaan. Ini pertama studi literatur. Untuk awal dari data perencanaan kita studi literatur dulu ya, yaitu mempelajari yang berkaitan dengan tugas akhir. Jadi di sini ya teman-teman, ini SNI yang saya gunakan dalam tugas akhir saya. Jadi yang pertama itu SNI yang saya gunakan yaitu tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung. Dan yang kedua itu persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung, itu SNI 032847 2013. Jadi yang pertama itu yang berkaitan dengan gempa itu saya ambil dari SNI 1726 2012. Sedangkan untuk baja tulangan atau pembesiannya saya ambil persyaratannya dari SNI 03 2052 2014. Sedangkan untuk beban minimum untuk perencanaan bangunan gedung, yaitu jadi ini adalah beban hidup. Beban hidup itu saya ambil di SNI 1727 2013.
Ini adalah data-data perencanaan saya, teman-teman, data-data perencanaan saya yang saya rencanakan dalam tugas akhir saya. Jadi ini gedung yang saya rencanakan itu terdiri dari 5 lantai, teman-teman. Gedung yang saya rencanakan itu terdiri dari 5 lantai dan fungsi gedung sebagai fasilitas pendidikan. Nah, kenapa fasilitas saya desain sebagai fasilitas pendidikan? Karena setiap fungsi gedung setiap beda fungsi gedung berarti dia beda bebannya, teman-teman, beda beban hidup. Nah, sedangkan untuk beban mati dia sama. Nah, sedangkan juga untuk kalau beban gempa tergantung pada kondisi tanah dan daerah masing-masing, teman-teman. Jadi di sini saya ambil contoh kasusnya dalam tugas akhir saya itu fungsi gedungnya sebagai fasilitas pendidikan. Nah, karena saya desain di dalam lokasi Universitas Hairun Ternate. Nah, dan yang kedua, gedung direncanakan berlokasi di Universitas Kota Ternate, Universitas Hairun Kota Ternate, Maluku Utara. Dan yang ketiga, struktur gedung direncanakan menggunakan material beton bertulang yang tahan terhadap gempa. Nah, itu nanti terkait dengan ini nanti teman-teman bisa buka pada bab 2 dan mempelajarinya sendiri karena filenya sudah ada, jadi belajar sendiri ya, teman-teman. Jadi kalau ada yang kurang dipahami ditanyakan saja di saya lewat Instagram saya. Nah, sedangkan di sini untuk tinggi lantai dasar dan lantai di atasnya itu saya ambil sama ya, jadi tinggi lantai dari lantai dasar ke lantai 1 sampai lantai 5 itu tinggi lantainya itu 4 meter. Nah, sedangkan untuk dimensi kolom yang saya gunakan itu semua sama juga, teman. Dari lantai 1 sampai lantai 5 itu dia dengan ukuran 60 kali 60 cm. Sedangkan untuk balok yang saya gunakan yaitu 40 kali 60 cm. Tebal plat yang saya gunakan yaitu 14 cm. Kotekan beton atau F-aksen C, mutu beton ini ya. Mutu beton yang saya gunakan itu dia 30 MPa atau megapascal ya, teman-teman. Nah, sedangkan untuk tegangan lele baja ini mutu besi ya, mutu besi yang saya gunakan di besi utama atau besi pokok itu dia 400 MPa maupun di besi begel ya. Nah, data-data ini yang nanti saya masukkan di dalam program ETABS. Nah, setelah saya masukkan ke dalam program ETABS, saya desain strukturnya seperti apa, bentuknya seperti apa, lalu kita running dan outputnya itu ada gaya lentur, geser maupun aksial ya. Nah, dari gaya-gaya ini lalu kita desain untuk menghitung tegangan-tegangan yang ada maupun pembesian yang nanti kita gunakan. Nah, ini pemodelan strukturnya saya menggunakan program bantu ETABS ya dengan versi 9. Nah, ini adalah dena dari tugas akhir saya, 3 dimensinya. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa lihat sendiri ya. Nah, jika teman-teman yang ingin mengambil tugas akhir, bisa saja, ini saran dari saya, bisa saja mengcopy pastekan tugas akhir saya, tapi bisa saja rubah metode yang digunakan. Nah, di sini saya ambil contoh, bisa saja teman-teman merubah metode terkait dengan metode untuk menghitung gempa ya. Nah, kalau saya kan menggunakan statik ekivalen, mungkin teman-teman bisa menggantinya dengan respons Pareto maupun statik dinamik. Nah, sedangkan untuk kombinasi pembebanan yang saya gunakan seperti ini, teman-teman. Ini saya ambil dalam referensi dalam buku ya, referensi dalam buku. Nanti pada saat video berikutnya mungkin saya akan bahas kombinasi ini ya. 1,4 itu apa, 1,2 itu apa. Jadi 1,4 ini 1,4 dikalikan dengan beban mati, D ini dead ya. Nah, ditambah 1,4 dikalikan SW itu berat sendiri struktur. Nah, berarti juga ini beban mati berat sendiri struktur, dan ini beban mati tambahan ya. Nah, jadi beban mati tambahan dia seperti keramik, plafon, mekanikal dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk
Untuk ini kombinasi 2. Nah, ini sini 1,6 L. L itu live ya, atau beban hidup. Nah, sedangkan untuk ini 1 kali eki. Nah, ekivalen eki X. Nah, itu berarti ekivalen Rx. Ada juga ini plus ini minus, ada juga ekivalen arah Y, ekivalen arah Y. Bedanya plus minus saja. Nah, jadi ini pendetailan elemen struktur. Nah,
kanan. Nanti tinggal di komen ya, jika mau dibahas saya bahas nanti pada video berikutnya insyaallah. Semoga teman-teman bisa memahami bahwa file ini secara gratis tapi berpaspor teman-teman. Nanti paspornya ada di dalam video ya. Nah, paspornya ada di dalam video. Nanti saya bagikan file PowerPoint ini dan Word ya, dari bab 1 sampai bab 5, maupun dia punya abstrak dan daftar isi dan lain-lain. Tapi Excelnya nanti pada saat saya 1000 subscriber teman-teman. Jadi mohon dipahami teman-teman, mohon dihargai video saya, mohon dihargai file saya, di istilahnya dihargai ya, dijaga baik-baik, karena ini hak cipta dari saya. Susun juga sekitar 1 tahun, jadi mohon dipahami. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi sementara berjuang dalam menyusun tugas akhir atau dalam mencari tugas akhir. Ini saya sedikit membantu saja, tinggal teman-teman bisa mengganti metode yang saya gunakan di dalam tugas akhir saya. Mungkin hanya itu yang saya bisa jelaskan. Nanti paspor dari file ini ada di dalam video ya, jadi jangan di skip. Jadi ada di dalam video. Oke, tanpa panjang lebar lagi saya mohon mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.